Oke guys, balik lagi sama gue si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian kalau Apple tuh baru aja ngerilis iOS beta baru, lanjutan dari 18 beta 1 kemarin. Itu sekarang adalah iOS 18 beta yang kedua, ini yang versi developer beta ya. Dan ada beberapa perubahan baru di dalamnya, gue akan share juga ke kalian. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, ini dia untuk update-nya iOS 18 beta yang kedua, ini yang versi developer beta. Dan ini gue update langsung di iPhone utama gue, iPhone 15 Pro yang sebelumnya tuh pakai 18 beta pertama. Dan untuk size update-nya ini sebesar 1,44 GB. Size update ini akan berbeda ya untuk setiap device-nya, dan juga untuk posisi kalian tuh ada di iOS berapa sebelumnya itu juga berpengaruh untuk size update dari iOS 18 beta kedua ini. Dan ini udah gue update langsungnya tadi siang, dan kita akan cek juga untuk build number-nya. Kita ke setting about iOS version, di sini ada 18.022A5297F. Jadi buat kalian yang mau update ke 18 beta kedua ini, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone gua ini. Kemudian kita akan cek untuk modem firmware-nya. Di sini ada update juga yang dikasih sama Apple. Itu sekarang ada di angka 2.13.00, yang mana sebelumnya di 18 beta pertama itu ada di angka 2.11.00. Lalu untuk iPhone storage-nya, di sini loadingnya cepat juga ya. Kita scroll ke bawah, ada sistem data gue dapetin di angka 8,03 GB. Ini akan berubah juga untuk setiap waktunya, jadi nggak usah dikhawatirin untuk sistem data ini. Dan untuk iOS-nya itu sebesar 12,57 GB. Lalu untuk penggunaan storage di iPhone gue tuh sebesar 77 GB ya, kisaran masih ada 50-an ya, 50-an GB lagi yang bisa gue manfaatin. Dan sekarang kita akan cek mengenai apa aja sih yang baru di 18 beta kedua ini. Yang pertama ada perubahan pada icon di App Store ini ya, yang bagian gue tunjuk ini. Jadi kalau misalnya kita tekan sini, terus kita pilih edit, pilih yang customize. Nah, jadi untuk App Store ini, si logo App Store, si icon App Store ini tadi tuh nggak berwarna hitam ya, dia nggak dark mode. Jadi untuk aplikasi Apple tuh harusnya kalau kita pilih dark sini semuanya akan berubah menjadi dark ya, menjadi hitam seperti itu untuk latarnya. Cuma di 18 beta pertama kemarin tuh mungkin ketinggalan ya, ada bugs di App Store-nya, di icon App Store tuh dia tetap light, dia tetap cerah, jadi nggak hitam sendiri. Jadi cerahnya tuh kayak gini pada saat gue pilih yang light di sini, nah dia akan cerah seperti itu. Cuma bedanya ini kan kalau light dia cerah semua ya untuk aplikasi bawaan Apple-nya. Pada saat di iOS 18 beta pertama kemarin tuh cuma App Store doang yang pada saat gue pilih dark di sini, dia tetap dengan latar cerah ya, nggak berubah menjadi gelap seperti ini. Nah di beta 2 ini Apple memperbaikinya, dan akhirnya untuk semua aplikasi bawaan Apple, kalau misalnya kita pilih dark di sini, dia akan berubah menjadi hitam atau gelap untuk latar dari aplikasinya. Cuma tetap ya itu berlaku untuk aplikasi bawaan Apple aja. Untuk aplikasi third party itu dia belum ada, belum memungkinkan untuk fitur dark tadi. Gua nggak tahu kedepannya bakalan dikasih sama Apple apa enggak, tapi gue sih harapannya bisa dikasih juga ya. Jadi biar katanya tuh lebih enak aja ya. Jadi rata semuanya dark untuk latar dari aplikasinya. Yang kedua di iOS 18 beta kedua ini yaitu ada pada bagian control center. Kalau kita slide ke bawah seperti ini, nah di bagian icon power ini pada saat kita sentuh kayak gini tuh, dia akan langsung masuk ke slide power off ya. Cuma sekarang enggak. Kalau kita sentuh gini bahkan nggak sengaja pun dia nggak langsung masuk ke slide power off. Nah, caranya gimana kalau mau matiin iPhone tapi pengennya lewat icon ini? Ya tinggal kita tekan aja di sini. Nah, dia ada semacam kayak haptic feedback gitu ya, ada getaran gitu. Baru langsung masuk ke slide power off. Kalau misalnya mau matiin kita tinggal slide aja, kalau nggak jadi ya tinggal cancel aja gitu. Sebenarnya perubahan ini sangat berguna ya, terutama buat gue yang sering kepencet untuk slide power off ini, untuk icon power ini. Itu gue sering banget gak sengaja, bahkan di plus ini juga gue sering kepencet ya. Harusnya mungkin enaknya ditekan juga ya, disamain kayak si icon power ini. Karena pada saat kita pergi ke control center, kalau kita mau keluarnya kan pasti kita mencet sudut ya, yang kosongnya kan di sini kalau nggak di sini gitu. Nah pada saat di beta 1 kemarin, akhirnya gue pencetnya tuh di bagian sini nih. Bagian sini, kalau nggak ya bagian sini gitu. Karena takut kepencet untuk dua icon ini gitu. Tapi untungnya untuk icon power ini nggak perlu khawatir lagi ya, kita sentuh pun dia nggak langsung masuk ke slide power off. Yang ketiga masih di control center, itu ada di icon Shazam di sini, di aplikasi Shazam. Yang kalau kita hold kayak gini, nah dia munculnya kayak gini ya, ada tampilan yang lebih simple, lebih sederhana dibanding di 18 beta 1 kemarin. Dan dilihatnya pun jadi lebih enak ya, karena lebih simple aja gitu, nggak terlalu besar kayak di beta 1 kemarin. Kemudian masih di control center, kita ke bagian plus ini, baru pilih add control. Kita scroll ke bawah, cari yang hover text, nah yang ini.
Untuk fitur hover text ini sekarang ada ikonnya ya, ada gambarnya, gambar dari ikonnya tuh ada. Yang mana sebelumnya di beta 1 tuh dia polos ya, nggak ada gambar sama sekali, nggak ada icon. Sekarang tuh ada icon kayak huruf A berbayang gitu ya. Ya paling nggak ada ikonnya lah, cuma dia doang tuh yang nggak ada ikonnya di beta 1 kemarin. Sekarang Apple udah kasih icon jadi terlihat lebih, ya sama lah kayak yang lainnya gitu. Lalu untuk di bagian search control-nya, Apple juga kasih update ya di beta kedua ini. Kalau kita pilih search control, lalu pilih salah satu fungsi yang mau kita cari, misalnya gue pilih seluler. Nah, cellular atau connectivity, ya dia kan langsung muncul ya untuk cellular data doang. Jadi yang dimunculin cuman yang mau kita cari aja. Yang mana sebelumnya tuh ditampilin ya untuk satu grupnya, kayak hotspot juga masuk, airplane juga masuk. Pokoknya yang satu grup sama cellular tuh masuk semua di sini pada saat gue cuma ketik cell aja. Nah, sekarang tuh udah enggak, Apple udah memfokuskan aja sama apa yang kita mau cari. Selanjutnya di bagian home screen, kalau kita hold kayak gini lalu pilih edit, pilih yang customize. Nah, di sini kan ada automatic, dark, light, sama thin ya untuk pilihan si iconnya sama wallpapernya. Kalau kita pilih light, dia akan langsung jadi terang ya untuk icon-iconnya. Kalau kita pilih dark, dia langsung dark juga. Yang mana perubahannya tuh ada pada icon matahari ini ya untuk simbol matahari. Yang mana kalau kita pencet tuh dia jadi terang dan juga gelap ya untuk wallpapernya. Jadi semacam exposure-nya tuh diturunin ya sama Apple, kan aslinya kayak gini. Kalau kita pencet dia langsung jadi redup gitu. Dan ini berlaku untuk yang dark aja di beta 1 kemarin. Sekarang berlaku untuk semuanya ya. Kalau misalnya mau pilih automatic, light, thin juga sama. Untuk mataharinya juga ada dia untuk iconnya. Jadi bisa diredupin juga. Misalnya kita mau pakai icon dengan latar belakangnya tuh yang cerah seperti ini. Misalnya gue pilih light, tapi gue pengennya untuk wallpapernya tuh exposure-nya diturunin ya. Tinggal kita pilih aja logo matahari di sini. Jadi perubahannya seperti itu ya, nggak cuma di dark aja. Sekarang untuk semuanya pun ada. Selanjutnya di iOS 18 beta kedua ini akhirnya Apple menghadirkan fitur baru yaitu mirroring ke Mac device. Fitur ini tuh memungkinkan kita untuk dapat mengkontrol dan juga menerima segala macam notifikasi dari iPhone kalian langsung dikontrol di MacBook atau iMac. Caranya kita tinggal pergi aja ke setting, lalu pilih yang general dan pilih yang AirPlay and Continuity. Nah, di sini ada iPhone mirroring ya. Kalau kita pencet di sini ada Apple Watch gua yang udah synchronize, udah terhubung sama iPhone gua. Jadi kalau kalian punya Mac device dan juga udah ada di macOS terbaru yaitu Sequoia, lalu iPhone kalian ada di iOS 18 itu udah bisa menggunakannya ya. Dan itu berfungsi dengan flawless banget ya. Kalian bisa mengontrol iPhone kalian, bisa nerima notifikasi, benar-benar bisa mengkontrol, bisa menggunakan iPhone kalian melalui Mac device kalian itu sendiri. Tapi tetap tadi dengan catatan iPhone-nya udah iOS 18 dan juga Mac device-nya udah di macOS terbaru yaitu Sequoia. Kalau dua syarat itu nggak terpenuhi, maka kalian nggak bisa menggunakan fitur mirroring ini. Selanjutnya di aplikasi foto juga ada update sedikit yang dikasih sama Apple. Kalau kita pergi ke bagian sini, pojok kiri bawah, lalu pilih yang View Option. Nah, di sini ada opsi baru ya untuk Show Share with You, yang mana sebelumnya di beta 1 kemarin tuh nggak ada. Apple menambahkannya di 18 beta kedua ini, dan gue sih yakin ya untuk beta kedepannya tuh pasti Apple akan kasih option-option baru yang ada di aplikasi foto ini. Oke, untuk hal yang baru itu aja. Kita sekarang beralih ke bagian performa. Untuk performa keseharian gue nggak ada masalah ya. Gue pakai itu lebih seringnya untuk sosial media untuk iPhone gue ini. Karena akhir-akhir ini gue sering ngegame pakai Android ya. Jadi gue nggak mau memanjar banget. Gue nggak mau terlalu menforsir banget iPhone gue ini untuk main game. Tapi untuk penggunaan gue yang nggak terlalu heavy, daily aja untuk sosmed, itu aman-aman aja. Nggak ada yang crash, nggak ada yang masalah dari aplikasi bawaan si Apple-nya. Suhu juga masih tergolong normal ya di 36-39 derajat, itu penggunaan gua di outdoor. Lalu untuk Geekbench-nya juga udah gua tes di sini untuk CPU benchmark-nya. Gua dapetin di angka 2825 ini untuk single core-nya, dan untuk multi core-nya di 6941. Ada perbedaan ya dari beta 1 kemarin, yang gua dapetin tuh single core-nya 2860 dan untuk multi core-nya 6666. Jadi ada perubahan kenaikan ya dari single maupun multi core-nya. Lalu untuk GPU benchmark-nya juga udah gua tes untuk di sini 25 Juni. Ini yang 18 beta kedua gua dapetin di angka 27.569. Sementara di beta pertama ada di angka 27.506. Ada perubahan juga ya walaupun sedikit. Tapi semua ini cuman angka, jadi nggak terlalu berpengaruh secara signifikan. Performa sesungguhnya cuma kalian yang tahu karena kalian menggunakan sehari-harinya seperti apa, itulah performa sesungguhnya. Kemudian untuk baterainya, di sini kita akan cek untuk battery health-nya dulu. Battery health gue tuh tergolong normal, ada di 94%.
dengan cycle count-nya 374. Kira-kira dari kalian ada nggak yang lebih banyak dari gue untuk cycle count ini? Penggunaan gue di September ya, September 2023. Jadi pas akhir September gue pakai device ini. Dan untuk daily activity gue selama 10 hari terakhir gue pakai di 18 beta pertama berarti ya. Itu untuk screen on time-nya rata-rata ada di 7-8 jam ya untuk penggunaan gue sehari-harinya. Rata-rata ada di 7-8 jam. Dan mungkin 4 hari terakhir gue pakai untuk sosmed doang ya. Lo bisa lihat sendiri di sini. Ini gue main game tuh di 5 hari sebelumnya atau 6 hari. Nah untuk hari-hari berikutnya tuh gue pakai Android untuk main gamenya, lebih fokus ke Android. Karena ya sayang juga untuk baterai dari iPhone-nya. Tapi tergolong normal sih menurut gue untuk penggunaan gue ini. Screen on time 7-8 jam. Masih bagus lah. Jadi seperti itu untuk penggunaan baterai gue di beta 1 berarti ya. Untuk beta 2 kan gue baru update jadi belum bisa kasih kesimpulan secara keseluruhan untuk baterainya. Pokoknya baterainya itu nggak boros dan untuk performa juga nggak menguras baterai banget dan juga nggak terlalu overheat pada saat digunakan secara normal ya. Kalau misalnya kalian main game berjam-jam mungkin akan dapat di 42-43 derajat Celcius. Oke, itu aja untuk updatean selanjutnya di beta ketiga berarti ya. Kita akan cek dulu di sini tanggalan. Jadi beta ketiga itu kemungkinan besar ada di 2 minggu ke depan ya. Di tanggal 8 atau tanggal 9 dini harinya akan muncul iOS 18 beta ketiga. Jadi buat kalian yang mau coba iOS 18 beta, saran gue sih mending tunggu public beta aja ya. Kayaknya public beta ada di minggu ini atau minggu depan untuk public betanya. iOS 18 public beta akan lebih stabil sih untuk public beta dibanding developer beta ini. Tapi kalau kalian mau langsung coba ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma saran gue sih mending tunggu yang public beta atau kalau mau pakai yang developer beta pakai device kedua aja dulu. Baru nanti kalau misalnya udah dirasa stabil, update lah pakai device utama kalian. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.